Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Najwa Natania. Saya dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-12 pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila ada suara lain selain suara saya. Sifat melawan hukum pertama merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Yang ketiga, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat perbuatan tersebut. Contohnya, di negara Belanda, dalam Arrest Hooggerecht tanggal 20 Februari 1993 di kota Holzen mengenai dokter hewan, yang dimana jika dokter hewan sapi menyatukan hewan sapi yang sakit dengan hewan sapi yang tidak sakit, maka dengan hal tersebut dokter hewan telah dinyatakan melakukan hukum pidana dan dapat dipenjarakan selama 2 tahun 2 bulan lamanya. Kedua, sifat melawan hukum. Yang pertama, sifat melawan hukum secara formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dapat dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Karena terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian review materi hukum pidana dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.